Ya, silakan. Bapak, Ya. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yohana Navela, NIM C238. Tadi di bagian model Berlo itu ada istilah encoding dan decoding. Nah, di perkuliahan sebelumnya juga sudah dibahas, kayak kalau nggak salah. Tapi saya masih belum paham kayak apa yang dimaksud dengan encoding dan decodernya itu. Contohnya apa ya, Pak? Nih, jadi encoding itu yang membuat sandi, ya. Membuat sandi. Jadi misalnya misalnya saya ini kan tim Daskom, ya, tim dasar komunikasi pembangunan itu merancang topik ini isinya apa saja, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk seperti apa, misalnya tampilannya seperti apa, itu termasuk membuat sandi. Jadi dari bukunya Berlo yang misalnya yang panjang lebar gitu ya. Kemudian apa yang perlu diambil, ditampilkan di dalam tayangan ini, ya, tulisannya seperti apa, kalimatnya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa, ya, sehingga diharapkan mudah dicerna oleh mahasiswa, ya, itu adalah pekerjaan encoder. Jadi itu encoding, orangnya namanya encoder. Tapi kalau dalam hal ini kan encodernya itu sama dengan sumber, ya. Jadi orangnya itu sendiri yang sebagai encoder terjadi, ya. Tapi ketika misalnya di dalam tim, ya, tim Daskom Bank itu hanya membuat tulisannya misalnya, ya. Soal tampilannya seperti apa, ini ada gambarnya, modelnya gambarnya seperti apa, kemudian diserahkan kepada tim teknis atau asisten yang muda, yang lebih lebih canggih soal teknologinya, ya. Jadi encodernya itu adalah yang asisten tadi, yang menerjemahkan, tadi topik kuliah ini isinya begini, ini mau ditampilkan yang seperti apa, sehingga kemudian dimunculkan gambar seperti ini, ya. Nah, source-nya tadi, sumbernya adalah dosen senior, ya. Ini encodernya, yang membuat encoding itu adalah dosen junior, ya. Tapi bisa jadi ini ada dalam satu orang yang sama, ya, ketika tidak ada orang teknis. Ya. Jadi untuk receiver sama, ya, ini membalik. Jadi decoder itu kan mendekoding, ya, mendekoding. Jadi menerjemahkan ke dalam bentuk yang dipahami. Nah, kalau kebetulan kan ini tulisan yang ditulis di sini dengan yang misalnya apa tadi namanya, ya, mahasiswa kebetulan kan mengerti semua bahasa Latin, ya, tulisan Latin, ya. Nah, kalau ada orang lain yang tidak mengerti tulisan Latin kan, atau dia ngerti sedikit tapi kemudian dia harus menerjemahkan atau dia mengasosiasikan di dalam huruf-huruf di bahasa ibunya, ya. Nah, ini kalau ada orang yang mungkin perlu menerjemahkan, ya. Misalnya tulisan Arab, ya, tulisan kan misalnya di dalam Quran tulisannya Arab kan,
Tapi kita kan membayangkannya, membacanya dengan membayangkan dalam tulisan huruf Latin misalnya ya. Itu fungsi decoding. Ya. Jadi, ketika saya membaca Quran bahasa Arab, ya tulisan huruf Arab, saya punya fungsi mendecoding juga, mengingat bahwa oh kalau huruf itu sin, itu huruf dalam bahasa Latinnya seperti apa, sehingga harus diucapkan seperti apa. Kira itu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, tergantung jumlah ini. Ketika orangnya itu sendiri sebagai sumber dan receivernya juga satu orang, ya kedua masing-masing punya fungsi sebagai sumber dan encoder sekaligus. Ya, receiver berfungsi sebagai decoder sekaligus. Ya. Nah, ketika jalurnya panjang, misalnya kan itu sebenarnya lebih gampang di jalur yang elektronik ya. Elektronik. Ini nanti di contoh lain yang model kalau di elektronik misalnya untuk menggambarkan ini orang yang berbeda ya tadi ya. Nah, misalnya di televisi ya, sumber itu adalah kan yang misalnya membacakan berita misalnya ya, sebagai sumber. Kalau di televisi ada berita ya, jadi sumbernya itu adalah wartawan yang membacakan berita. Encodernya itu adalah stasiun televisinya ya. Misalnya RCTI ya, stasiun televisi RCTI-nya yang menerjemahkan kemudian menjadi gelombang ya. gelombang apa istilahnya? Gelombang elektromagnetik ya. Kemudian ditangkap oleh decoder. Decoder itu pesawat televisi kita ya. Kan dari stasiun televisi RCTI misalnya ke televisi kita kan itu tidak mengalir dalam bentuk suara ya, tapi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, kemudian oleh decoder diterjemahkan kembali menjadi suara persis dengan yang diucapkan oleh sumber ya. Sehingga receiver tadi, penerima pesan tadi, kemudian menerima pesan kata-kata atau ucapan yang sama persis dengan yang diucapkan oleh sumber. Kira-kira itu. Ya, kalau di penyuluhan ya sumber itu bisa peneliti ya. Peneliti di balai penelitian pertanian misalnya atau perikanan ya. Balai penelitian perikanan. Nah, encodernya nah, itu bisa juga penyuluh yang punya masih di BPTP misalnya ya, itu yang punya pekerjaan antara lain adalah membuat pesan ya, secara tertulis dengan YouTube atau apa ya. Bedanya apa? Karena peneliti itu kan pakai bahasa ilmiah gitu ya. Pakai bahasa ilmiah, sementara kemudian oleh encoder diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh, jadi di sini decodernya adalah penyuluh lapangan ya, penyuluh lapangan. Nah,
yang disampaikan kepada petani atau pembudidaya ikan. Ya. Nah, penyuluh lapangan bisa jadi dia kan harus menerjemahkan kembali apa yang ditulis oleh encoder tadi, penyuluh yang ada di BPTP yang membuat pesan dalam bahasa yang lebih bisa diterima oleh masyarakat dan juga penyuluh di lapangan, ya, tidak terlalu bahasa ilmiah seperti yang ditulis oleh peneliti, ya, atau dosen misalnya dalam laporan penelitian, ya. Nah, decoder fungsinya apa tadi? Menerjemahkan menjadi bahasa yang lebih dipahami oleh petani, ya. Misalnya, ya, di sini di encoder tadi masih menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, di decoder misalnya, dia sudah menerjemahkan dengan menggunakan bahasa setempat, ya, bahasa lokal. Nah, itu menjadi fungsi decoder juga. Itu kira-kira. Baik, itu bisa. Ya, Pak, sudah jelas, Pak. Silakan yang lain. Halo Bapak, Yuk. perkenalkan nama saya Salza Alfiana. Saya ingin bertanya, untuk yang model interaksional, itu kan komunikasi berlangsung secara dua arah kan ya Pak? Nah, di mana ada umpan balik dari penerima ke sumbernya. Lalu saya bingung itu yang model interaksional yang Scrum, itu kan dijelaskan bahwa destinasinya itu seperti khalayak massa, seperti pemirsa televisi. Nah, untuk kalau yang kasusnya pemirsa televisi itu umpan balik ke sumbernya itu kayak gimana ya, Pak? Umpan baliknya di sini berupa ya bisa kalau ketika dia misalnya ada itu model yang tanya jawab gitu ya. Seperti gini tapi di televisi atau di koran, ya. Itu kan bisa ada ruang untuk suara pembaca, ya. Yang sebenarnya fungsi ruang suara pembaca di koran itu digunakan untuk misalnya mau menanyakan kembali tentang materi di harian yang terbit di hari-hari sebelumnya yang dia anggap kurang jelas misalnya, ya. Jadi minta penjelasan sebenarnya di situ fungsinya. Nah, ada arus balik ke sana, ya, ke sumber. Nah, kalau di dalam penyuluhan, ya misalnya arus baliknya ini petani misalnya, kemudian menyampaikan kembali kepada penyuluh, Pak, kalau itu teknologinya terlalu misalnya agak rumit diterapkan, ya, mungkin perlu diperbaiki bagian tertentunya sehingga kemudian informasi itu disampaikan kembali sampai kepada sumber penelitinya, ya, sehingga kemudian di sini dimodifikasi teknologinya sehingga kemudian dihasilkan teknologi yang sudah dimodifikasi dan kemudian disampaikan kembali kepada petani. Ya kalau pakai model SRAM ini, ya. Jadi tadi umpan baliknya kalau di pertanian ya misalnya satu teknologi yang sudah disebutkan oleh peneliti, ya, dianggap sebagai teknologi yang tepat guna, ya. Tepat guna artinya kan secara teknis mudah diterapkan oleh pengadopsi atau yang menerapkan tadi petani misalnya, ya. Ketika kemudian dipraktekkan oleh petani mungkin masih ada kendala, ya. Ada kendala. Nah, kendala itu yang kemudian disampaikan kembali kepada penyuluh sampai kepada penelitinya sehingga kemudian di sini disesuaikan lagi teknologinya. Mungkin ada yang perlu dikurangi atau
bentuknya dirubah sedikit gitu ya, modifikasi gitu. Bisa dipahami? Iya, berarti untuk yang kayak kasus pemirsa televisi ini dilihat lagi ya Pak, kayak detail kondisinya itu apakah Yang interaktif. penyiarnya itu memberikan kesempatan ke penontonnya gitu. Oh iya, oke, terima kasih Bapak. Bisa suatu saat kan searah ya, seperti tadi penyiar TV menyiarkan berita, itu modelnya searah. Tapi kan ada sekarang udah mulai ada interaktif kan, seperti misalnya kalau ada ceramah agama, kalau pagi-pagi kan ada tanya jawab dengan pendengar kan. Nah, misalnya kalau dengan pendengar ya, tidak dengan penonton yang ada di televisi saja. Itu adalah tidak ada umpan balik. Ketika di televisi bisa searah, bisa umpan. Nah, tadi ada umpan balik, tergantung acaranya seperti apa. Kuliah kita juga bisa searah kan, bisa. Nah ini adalah umpan balik. Ya. Anda menanyakan kembali tentang satu model. Jadi kalau cuma searah ya udah kasih YouTube atau kasih tadi PPT ya, atau PPT bernarasi, udah silakan aja Anda baca sendiri gitu ya. Nanti ujian gitu. Nah ini pakai Zoom ini kan kuliah ini dengan ada tanya jawab itu artinya kan model bisa pakai model, bisa dianalisis menggunakan model interaksi. Karena proses umpan baliknya ada. Ya untuk RAM ini kan ininya di komunikasi massa. Jadi menggunakan alat. Jadi sumber tadi adalah misalnya pembawa berita. Ya. Encodernya adalah stasiun televisinya. Ya. Sinyalnya berupa pesan tadi berupa gelombang elektromagnet, ya. Kemudian ditangkap oleh televisi kita, kemudian diterjemahkan lagi menjadi suara dan gambar, ya, atau video. Gitu. Oke, silakan berikutnya. Izin Pak bertanya. Yo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mahatmat Nanwari. Saya ingin bertanya Pak soal model transaksional untuk tipologi model. Di poin kedua itu kan dijelasin tuh arah pesan berlangsung secara simultan selama pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, baik sebagai sumber maupun penerima. Nah ini kayak kegiatan saling mempengaruhi. Mungkin masuk Pak dengan materi kemarin soal kemampuan berretorika. Mohon koreksi Pak kalau salah artikan. Kemudian pertanyaannya Pak, untuk komunikasi transaksional ini hanya untuk ke proses komunikasi bisnis seperti jual beli atau debat kayak pilkada gitu Pak, masuk atau gimana ya? Sudah. Ya Pak. Ya transaksi ini intinya tadi apa ya? Yang pertama. Jadi ada berlangsung, komunikasinya berlangsung secara simultan ya. Jadi sumber ngomong, pendengar mendengarkan, kemudian pendengar ngomong, jadi menjadi sumber kan, balik gitu ya. Pembicara mendengarkan, terus jawab dan seterusnya, itu muter aja ya. Jadi ya selama berdebat misalnya, tadi yang modelnya Aristoteles ya, so, itu kan di situ diskusi. Nah, atau Anda di praktikum mungkin ada praktikum yang ada diskusi, yang bisa berdebat gitu ya. Sehingga kemudian bisa saling mempengaruhi. Ya. Kemudian terjadi kesepakatan ya.
Dan yang paling penting sebenarnya kan terjadi pengertian yang sama atau makna yang sama, ya. Situ transaksional. Ya, mungkin memang contoh yang paling gampang di jual beli tapi yang ada tawar menawar gitu ya. Ada tawar menawar. Itu terjadi proses transaksi, itu contoh yang paling gampang. Ya, ketika di debat pilkada, ketika ada proses perdebatan tawar menawar sehingga kemudian terjadi kesepakatan, ya, atau kemudian tadinya tidak menjadi pemikiran dari calon pejabatnya, kemudian setelah mendengarkan dari audien, maka kemudian calon pejabat itu menampung aspirasinya, ya. Tapi juga calon pejabat tadi kemudian menjelaskan apa argumentasi yang dia keluarkan sehingga dia mempunyai gagasan atau program yang akan dilaksanakan kalau dia nanti jadi pejabat. Bisa terjadi proses tawar menawar tadi, ya. Nah, kemudian terjadi kesepakatan, ya. Jadi sama, ya. Kan debat kandidat itu juga soal transaksi, kan. Masih ada yang belum? Halo? Halo? Menghilang? Siapa tadi yang nanya? Iya, Pak. Gimana? Ada atau masih ada yang belum? Iya, jelas, Pak, jelas. Ya, berikutnya. Silakan. Silakan. Ada model itu sebenarnya istilahnya membentuk sesuatu menjadi lebih kelihatan, ya, disederhanakan prosesnya. Kan proses komunikasi apalagi yang transaksional atau interaksional tadi kan itu kompleks, ya. Karena suatu saat sumber jadi receiver jadi sumber, gitu ya. Maka kemudian dibuat model, ya. Jadi model itu membayangkan ya masing-masing bisa dibuat sebagai sebuah, dibuat dalam bentuk kotak tadi, ya, sederhanakan sehingga dibayangkan, ya. Jadi misalnya di dalam modelnya Laswell tadi, ya bayangkan misalnya ada yang membuat pesan, ya. Kemudian pesannya apa sendiri, ya. Kemudian apa salurannya, siapa penerima pesan, ya. Dan kemudian apa efeknya itu adalah efek bagi audien, ya, kalau di model ini. Nah, efeknya itu kan terkait dengan tujuan komunikasi di beberapa, ya, sudah dibahas. Ya, misalnya bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pemahaman atau berubahnya sikap, misalnya dari tidak suka menjadi suka, ya, atau terkait dengan keterampilan informasinya berarti bertambahnya keterampilan, ya. Atau juga mau melakukan tindakan, ya, mengerjakan apa yang disampaikan, ya, pesan yang disampaikan oleh speaker, ya, oleh siapa yang tadi sumber, kemudian oleh audien dikerjakan, ya. Ya misalnya kalau secara umum kan misalnya kalau orang tua, ya, orang tua memberi pesan kepada anaknya supaya segera
mengerjakan sholat, ya, maka efeknya apa tadi? Ya anaknya mengerjakan sholat, gitu ya. Nah, kalau di penyuluh, ya misalnya penyuluh, ya membawa pesan petani, ya pesannya adalah petani, pesannya adalah tentang misalnya tadi keunggulan dari sistem atau teknologi tertentu, ya misalnya tandur jajar legowo. Nah, dibanding tandur jajar biasa. Nah, efeknya ya tentunya harapannya setelah petani tahu apa itu tandur jajar legowo, bagaimana cara tanamnya, gitu ya, di baris mana harus dikosongkan, ya, sehingga kemudian akhirnya adalah petani mau menerapkan atau mempraktekkan tandur jajar legowo di sawahnya. Ya, dalam wujud aslinya kan nggak ada gambar-gambar ini, ya, tapi ini adalah menyederhanakan supaya kelihatan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam komunikasi, ya. Jadi apa komunikasinya langsung atau komunikasinya menggunakan media. Nah, ya. Ada lagi. Ya, silakan. Masih ada 50 orang yang belum mengisi presensi di PB Mobile. Ya, silakan. Nah, yang agak berbeda di yang ada berbeda sedikit di Shannon Weber itu ini disebutkan ada noise, ya. Noise itu berupa gangguan pada sinyal, ya. Kalau misalnya di televisi mungkin yang muncul gambar semut, gitu ya, kresek-kresek suaranya, radio gitu, karena angin nggak jelas, hujan menjadi ribut, ya, itu gangguan sinyal. Atau di suaranya terputus-putus, ya, itu termasuk noise. Silakan, saya mau nanya. Nah, kalau di modelnya Berlo, lalu suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Pak. Dengar, Pak.
hilang, nggak ada jawaban soalnya. Di model Berlo ya, apa yang ada di sini itu yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ya. Atau kalau Berlo menyebutnya adalah fidelity. Jadi ini faktor-faktor, unsur-unsur dari unsur-unsur yang ada di sumber, ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada di pesan, ini unsur yang ada di channel, dan ini adalah unsur-unsur yang ada di receiver, ya. Nah, sumber dan receiver itu sama, ya, unsur-unsurnya, tinggal dibalik. Kalau di sini sumber, misalnya saya sebagai sumber, ya, atau tadi di PPT bernarasinya, Dwi, ya, sama-sama namanya Dwi. Jadi saya lupa nama panjang DRH. Wiretno. Nah, communication skill-nya dari sumber, kalau di dalam kuliah lisan, ya, itu adalah kemampuan, ya, mengucapkan, misalnya. Ini kemampuan membuat kalimat. Ya, ini kemampuan mengucapkan. Kalau di dalam buku, kemampuan menulis kalimat dalam buku sehingga kelihatan mengalir, tidak loncat-loncat. Ya. Jadi itu namanya communication skill. Nah, termasuk di dalam dengan artikulasinya, ya. Nah, sikap ini adalah sikap terhadap diri sendiri, ya, sikap terhadap pesan, dan sikap terhadap channel, dan juga sikap terhadap penerima pesan. Ya. Jadi penyuluh, misalnya, ya, dia mau memandang dirinya mampu nggak membawakan materi itu, misalnya. Kalau dia merasa tidak mampu, kan nanti juga bisa mengganggu ini, ya. Sebenarnya dia ngomongnya mestinya biasanya lancar, tapi karena dia merasa tidak mampu mengenai materi itu, pesannya, ya, maka dia kemudian menjadi grogi, misalnya, kan. Itu akan mempengaruhi ya, kemampuan dia mengucapkan atau menjelaskan materinya kepada petani atau peternak atau pembudidaya ikan, misalnya. Itu sikap. Sikap itu baik sikap terhadap dirinya sendiri, sikap terhadap pesan itu sendiri, sikap terhadap channel, dan sikap terhadap receiver. Ya. Sikap terhadap pesan, yang memandang pesan itu penting nggak untuk disampaikan kepada receiver. Oh, pesan ini sangat penting untuk disampaikan kepada petani, misalnya, sehingga dia dengan semangat, ya. Nah, knowledge ini pengetahuan, ya, pengetahuan atau keterampilannya, ya, tentang materi yang akan disampaikan, ya. Knowledge ini bukan hanya pengetahuan, ya, sebenarnya pengetahuan dan atau keterampilan yang dimiliki, ya, terkait dengan materi yang akan disampaikan atau materi yang akan dibuat pesannya, ya, yang akan dibuat pesannya seperti apa. Nah, kemudian sosial sistem, jadi ini bagaimana dia sistem sosial dia, ya. Ya, dia itu kan misalnya orang Jawa, ya, penyuluh yang dari Jawa dengan penyuluh yang dari Sumatera, misalnya Barat, kan mungkin punya nilai-nilai yang berbeda, gitu, ya, sehingga cara menyampaikannya juga bisa beda. Ini bisa digabung kebudayaan, ya. Jadi dia berasal dari budaya mana, ini bisa jadi
dalam sistem budaya dia misalnya tidak baik, misalnya misalnya penyuluh laki-laki tidak baik banyak bergabung dengan perempuan, maka ketika dia harus menyuluh di kelompok wanita tani, maka dia kemudian menjadi tidak enak. Ya. Jadi kemudian dia, jadi di sini kira-kira itu. Nah di receivernya dibalik. Ya. Jadi kalau di komunikasi lisan, ya receiver berarti komunikasi skillnya adalah terkait dengan kemampuan mendengarkan. Kalau di komunikasi tertulis, kemampuan membaca. Tuh, ya. Sikap, jadi sikap terhadap penyuluh, misalnya. Sikap terhadap pesan itu, dia menganggap pesan itu penting nggak? Kalau merasa nggak penting, dia nggak mau mendengarkan. Ya. Mendengarkannya sambil lalu. Ya. Kalau dia merasa penting, ya dia akan mendengarkan dengan baik, dia perhatian. Ya. Nah, knowledge ini berkaitan dengan pengetahuan. Mungkin dia sudah punya pengetahuan sebelumnya yang relevan, ya, relevan dengan materi yang disampaikan oleh penyuluh. Ya. Karena tadi tanjur cacar legowo. Ya. Nah, petani kan sebelumnya misalnya sudah menerapkan sistem tandur jajar. Ya. Jadi konsep tandur jajarnya sudah ada, ya, pengetahuannya. Jadi materi tentang jajar legowo itu hanya melengkapi, ya, bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi petani tadi. Ya. Ya, ini sih budaya masyarakatnya di situ, apa yang terbuka misalnya terhadap, atau dia ada orang yang sistem sosialnya harus menunggu persetujuan dari tokoh masyarakat misalnya untuk menerima inovasi atau tadi pesan yang disampaikan oleh penyuluh, ya. Menunggu persetujuan dari tokoh masyarakatnya. Bisa jadi untuk masyarakat yang masih tradisional kan pintu masuknya harus melalui tokoh masyarakatnya. Harus ada kulon won atau minta izin, ya, supaya pesan yang disampaikan bisa sampai kepada receiver dan bisa diterima. Ya. Pesan itu menyangkut tentang bagaimana mengemas pesan, misalnya, ya. Isinya apa dan bagaimana mengemas pesan itu dengan bahasa yang to the point, kan bisa jadi treatmentnya kan apa dengan bahasa yang mutar-mutar, ya. Nanti kan ada bahasa level tinggi, ada level rendah, nanti dibahas di belakang, ya, yang to the point dan sebagainya. Atau istilahnya apa istilahnya detail, ya, atau hanya dengan bahasa yang bahasa kiasan, ya, atau simbol, ya, bahasa simbol misalnya. Karena, dalam hal tertentu penyuluh keluarga berencana mungkin hanya menggunakan simbol, ya. Nah, menggunakan simbol ketika menyuluhkan tentang macam-macam alat kontrasepsi dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, dalam hal tertentu dia menggunakan bahasa simbol yang bisa jadi tidak dipahami oleh receiver, ya, sehingga penerapannya salah misalnya. Tuh, ya. Ini menyangkut apa materinya, isinya apa, ya, dan bagaimana perlakuannya. Tadi dengan bahasa yang halus, bahasa yang runut, atau dengan bahasa yang kasar, ya. Kan kita misalnya menyuruh anak sholat kan bisa dengan cara bahasa yang halus, ya, tapi bisa juga dengan cara membentak, ya. Itu treatment. Oke, itu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Diharapkan banyak bertanya, jadi saya menjawab saja.
Halo Pak. Ya, Ya, saya Suci, Pak. Izin bertanya mengenai model interaksional dan transaksional ya Pak. Itu kan kedua model tersebut sama-sama dilakukan dua arah Pak. Kemudian juga ada umpan balik dan terjadi pembicara dan pendengar itu saling berinteraksi juga Pak. Apakah bisa dibilang kalau model transaksional itu juga termasuk model interaksional, Pak? Terus sebenarnya apa yang membedakan gitu, yang paling membedakan antara model transaksional dengan model interaksional? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. nah, di dalam model transaksional, ini kan ini ada saling ini ya, ya saling memberi pesan, menanggapi gitu ya, sehingga misalnya kalau di dalam modelnya frame dan guide ini kan nanti bahwa ya ini kan ada irisan ya. Nah, semakin diskusinya panjang lebar menuju pada satu titik ya. Jadi ini irisannya makin lebar karena yang lingkaran A ini geser ke kanan, lingkaran B geser ke kiri sehingga akan terjadi ya, nah lebih bagus lagi kalau ini tumpang tindih sehingga tidak ada lagi yang di luar lingkaran keduanya. Artinya apa di sini kalau terjadi tumpukan persis? Kayak uang logam misalnya ditumpuk persis lurus di bawah, itu gambarnya itu apa artinya? Jadi di sini ada pengertian timbal baliknya sudah tercapai sepenuhnya. Ya. Tidak ada lagi perbedaan, sedikit pun perbedaan makna dari pemberi pesan dan dari penerima pesan. Ketika ini kan sebenarnya semuanya saling memberi pesan, sehingga tidak ada lagi yang disebut penerima pesan sebenarnya, karena keduanya juga saling memberi dan menerima pesan. Ya, ini juga termasuk transaksi kan sebenarnya pengembangan dari interaksional. Ya. Ini sama-sama karena ini ada umpan baliknya dan tadi terjadi proses yang terjadi pemahaman bersama ya. Ya. Saling mempengaruhi. Di interaksional ya, di transaksional ini dan terus menerus secara simultan ya, sehingga kemudian terjadi pemahaman bersama yang tadi adalah terjadi konvergensi ya. Nah kalau di interaksional ya sebenarnya ada saya tadi penyuluh menyampaikan materi, kemudian petani bertanya ya. Nah, atau petani memberi tanggapan menanggapi apa yang disampaikan oleh penyuluh berdasarkan pengalaman petani di lapangan. Ya. Ini ada petani yang sudah mengalami. Ya. Itu rasional transaksional tadi terus terjadi proses yang simultan ya, sehingga kemudian simultannya terus meneruskan sehingga kemudian antara pendengar dan penerima itu keduanya saling menjadi
pendengar dan pembicara sekaligus. Kemudian terjadi pemahaman makna yang sama. Atau tadi ada istilah konvergensi. Ya. Jadi, artian tadi lingkaran pemahamannya sama. Nah, kalau seperti tadi, mana digambarkan, sebenarnya kan di sini masih ada pemahaman yang lain. Ya. Tapi sudah mulai ada kesepahaman. Ya. Ada kesepahaman meskipun belum kesepahaman sepenuhnya. Jadi ini kan baru terjadi kesepahaman sepenuhnya kalau ini irisannya sempurna. Ya. Sama dengan kalau di mana kekuasaan dan pemenang, kamu bicara sosiologi ya. Dan jadi wewenang itu akan bisa dilaksanakan secara efektif kalau kekuasaannya penuh ada di si pemegang wewenang. Nah, ini antara wewenang dan kekuasaan itu betul-betul satu. Ya. Tidak wewenang itu ada di dia, tapi kekuasaan ada di pihak lain sebagiannya, gitu ya. Itu mirip kira-kira. Baik, ada? Bisa dipahami? Ya, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Lanjut. Bisa ada? Nah, ada istilah baru, istilah yang agak beda lagi ini state of experience ya. Jadi ya sumber, sebenarnya ini juga bisa ada di sini juga ya. Ya kalau ini kita gambarkan di penyuluh misalnya membuat pesan ya. Dia kalau langsung dia berceramah. Nah, tentunya kemampuan dia menyampaikan pesan kepada petani ya itu ada pengaruhnya dari dia sudah pernah punya pengalaman real belum ya, pengalaman lapang atau real apa belum. Misalnya sebenarnya kalau kita ideal di balai penyuluhan pertanian ya atau perikanan di kecamatan ya itu kantornya itu ada lahan ya, ada lahan yang digunakan oleh penyuluh mau penyuluh pertanian, penyuluh peternakan atau penyuluh perikanan untuk mempraktekkan terlebih dahulu ya materi penyuluhan sebelum dia menyuluh
petani atau peternak itu. Jadi dia sudah praktek duluan sehingga dia punya pengalaman ya tentang materi yang akan dia sampaikan kepada petani atau peternak tadi ya, ataupun budidaya ikan. Sehingga ya ketika dia menyuluh apalagi kemudian mempraktekkan dengan demonstrasi cara ya, maka dia tidak ragu-ragu atau tidak gagap atau tidak kurang yakin ketika mempraktekkan ya, sambil pikir ini benar enggak. Jadi kalau dia sudah punya pengalaman ya itu maka dia akan bisa menyampaikan dengan lebih yakin. Nah, ada pekerjaan penyuluh ya yang di kantor BPPT itu melakukan kegiatan kaji terap ya, kaji terap. Jadi dia menerapkan dulu dan kemudian dikaji. Nah, namanya apa namanya? Nah, nanti yang itu mengatasi sama memperhatikan betul enggak metode atau cara kerja yang dia lakukan itu sudah betul atau belum ya, sehingga kemudian ketika menyampaikan kepada petani dia tidak gamang lagi ya. Jadi ya. Masih ada berikutnya, silakan. Ini partisipan 83 yang mengisi daftar hadir di PP Mobile baru 71. Nah. Masih ada yang mau ditanya? Sudah pas? Tikus ada? Ahmad siapa ini? Ahmad siapa nih? Pakai kode X100. Halo Ahmad. Siapa nama? Ahmad R. Ahmad, dengar suara saya? Pakai name-nya ada X 10042111444. Masih ada yang mau tanya? Dari saya sudah tidak ada, Bapak. Udah pas. Ya, kalau pas. Ini masih ada waktu sebentar. Masih ada. Ya, jadi nanti kalau diminta memberi ilustrasi, ya harus dikaitkan dengan pembangunan ya. Jadi tadi ada materi-materi baru. Ya. Ya taruhlah materi perikanan, pertanian, gitu ya. Jangan komunikasi ya sifatnya umum.
kan misalnya petani, penyuluh, petani gitu ya, sumbernya penyuluh atau sebagai decoding, encodingnya penyuluh, sumbernya adalah peneliti, ya. Namanya adalah petani atau peternak atau budidaya ikan, ya. Budidaya udang, terserah silakan. Baik, tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya. Kita selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.